Selamat datang di podcast Naili. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Kali ini, Naili akan membahas satu hal penting yang sering kali disalahpahami di masyarakat. Tentu saja, topik ini sangat menarik. Apakah topik itu? Yaitu gangguan mental dalam stigma sosial. Seringkali kita mendengar istilah gangguan mental, stigma sosial, sebuah aib, atau hal-hal yang berkaitan yang lainnya. Dan kali ini, Naili akan menjelaskan dari sisi psikologis, fenomena sosial, hingga kejadian nyata. Tentu saja, para penderita gangguan mental ini seringkali dianggap sebagai sebuah aib dalam masyarakat. Belum lagi dihubungkan dengan sebuah stigma yang seringkali berkembang di masyarakat. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan video ini, harapannya teman-teman bisa lebih sadar, lebih paham, lebih peduli, dan juga lebih bisa memahami para penderita gangguan mental dimanapun mereka berada. Jadi, jangan di skip ya videonya. Segmen 1. Apa stigma itu? Menurut Erving Goffman, stigma adalah atribut negatif yang disematkan kepada seseorang sehingga membuatnya merasa tidak layak diterima secara norma sosial. Stigma yang kita pahami adalah sebuah perbuatan atau perkataan yang membuat orang merasa tidak pantas diterima secara masyarakat. Tetapi ternyata stigma juga diantaranya termasuk sebuah tatapan, cemoohan, ejekan, atau hal-hal yang membuat seseorang merasa tidak layak dalam masyarakat. Seringkali kita mendengar sebuah ucapan seperti orang depresi itu orang yang gak waras. Depresi itu sebuah aib. Anak yang bipolar itu orang yang berbahaya. Orang yang cemas itu hanya butuh hiburan. Atau hal-hal yang lain yang membuat para penderita gangguan mental merasa terpinggirkan sehingga mereka merasa tidak bisa diterima kehadirannya di masyarakat. Nah, harapannya teman-teman nanti bisa lebih paham bagaimana parahnya atau bagaimana bahayanya sebuah stigma yang disematkan kepada seseorang sehingga membuat mereka ini merasa termundurkan, mereka merasa tidak layak, ataupun mereka yang tidak mau bergaul sama sekali dengan masyarakat. Tentu ini hal yang sangat bahaya teman-teman sekalian, karena stigma yang kita berikan kepada seseorang membuatnya fisik, mental, dan psikisnya terkena gangguan. Mungkin yang kita pahami sejauh ini, ketika kita menyematkan sebuah hal negatif secara perkataan, maka yang tersentuh adalah dari segi psikisnya. Tapi ternyata dari psikis kemudian menjalar ke mental sampai ke fisiknya. Banyak juga kasus yang menyebabkan seseorang meninggal karena depresi ataupun yang lainnya. Jadi, kita tidak boleh menganggap remeh apa itu stigma dan bagaimana pengaruhnya, bagaimana bahayanya untuk kondisi mental seseorang. Jadi, kita dengar kelanjutannya teman-teman. Segmen kedua, fenomena dan data terbaru. Menurut WHO tahun 2022, 1 dari 8 orang pernah terkena gangguan mental. Penyebabnya adalah stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada orang tersebut. Akibatnya, mereka ini semakin merasa tidak layak diterima secara masyarakat. Tentu, mereka memiliki ketidakpercayaan diri untuk bergabung di masyarakat karena mereka takut dianggap aneh. Adapun menurut Riskesdas tahun 2023, 70% orang pernah terkena gangguan mental dan mereka memilih untuk tidak berobat. Mengapa demikian? Kenapa mereka memilih untuk tidak berobat? Ini menunjukkan bahwasanya mereka merasa pengobatan gangguan jiwa adalah sebuah hal yang memalukan. Mereka merasa ketika kita terkena gangguan mental, itu adalah sebuah aib, sebuah hal yang harus disembunyikan, sebuah hal yang sangat memalukan, sampai-sampai mereka memilih untuk menyembunyikannya sendiri.
Hal ini tentu perlu kita atasi bersama. Perlu kita pahami bersama bahwasanya kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena kita perlu menjaga dua elemen ini agar kita tetap hidup waras. Kalau misalkan kita hidup secara fisik sehat, tapi mentalnya nggak bisa sehat, maka apakah bisa dikatakan sebuah kesehatan? Tidak. Seperti itu. Jadi, teman-teman jangan malu untuk mengatakan bahwasanya kita sedang cemas, sedang depresi, ataupun yang lainnya. Ketika kalian merasa hal-hal tersebut memang dirasa perlu untuk dikonsultasikan, silakan berkonsultasi. Karena ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Segmen 3, kasus nyata. Satu kasus yang akan saya bawakan di sini adalah sebuah kasus kepada mahasiswa yang terkena depresi karena banyaknya tugas. Dan respon masyarakat yang terjadi adalah, itu mah kurang ibadah. Itu mah kurang bersyukur aja. Dan hal-hal yang malah membuat seorang mahasiswa ini merasa dirinya tidak cukup, merasa dirinya semakin tidak benar. Dan hal ini tentu tidak benar. Karena depresi bukan soal bagaimana kita kurang bersyukur, tapi depresi memang sebuah gangguan yang perlu kita hadapi, yang perlu kita atasi, dan perlu kita obati bersama. Seringkali gangguan mental dianggap remeh, bahkan dijadikan sebagai sebuah bahan ejekan atau bahkan candaan. Kena mental nih gua, ataupun hal yang lain. Dan hal ini yang membuat para penderita gangguan mental merasa kalau mereka tidak perlu membeberkan masalah ini ke masyarakat. Kenapa? Karena mereka tidak siap dengan respon yang akan diberikan masyarakat. Entah cemoohan, entah hanya candaan. Nah, hal ini hal yang perlu kita hindari bersama teman-teman. Karena respon yang kita berikan tentu sangat berpengaruh kepada penderita gangguan mental. Yang kedua, kita akan membahas kasus anxiety atau kecemasan. Contoh kecilnya, seseorang yang baru masuk kerja. Dia dilanda kecemasan berat. Bagaimana nanti kalau bosnya galak? Belum lagi dengan seniornya, rekan kerjanya, atau tumpukan berkas yang sehari-hari mengisi kehidupannya. Atau mungkin kemacetan yang terjadi di jalan, ataupun hal-hal yang lain. Tentu ini akan mengganggu kesehatan mentalnya. Dan ini menyebabkan dia terkena anxiety atau kecemasan. Dan lagi-lagi banyak orang yang mengabaikan tanda-tanda hal tersebut dan membuatnya semakin parah. Dan masyarakat masih saja menganggap ini hal yang tabu, hal yang aib, hal yang memalukan, atau hal yang remeh bahkan. Seperti itu teman-teman, itu salah satu contoh kasus nyata. Contoh kasus yang lainnya adalah kasus skizofrenia. Beberapa orang menganggap ini sebuah kasus yang berat, kasus yang sangat-sangat memalukan dan mematikan. Tapi kita perlu tahu bersama, kebanyakan para penderita skizofrenia adalah mereka yang menjadi korban bullying. Mereka yang terbiasa ditindas dan muncul hal yang lain dalam dirinya. Dan lagi-lagi masyarakat belum bisa menerima hal ini. Entah respon yang mereka berikan malah memberikan dampak lebih parah dari penyakit itu sendiri. Dan lebih parahnya lagi teman-teman sekalian, mereka yang mungkin sadar akan gangguan mental ini ketika mereka pergi ke psikolog, maka respon masyarakat menganggap itu sebagai hal yang memalukan. Udahlah, gak usah ke psikolog, malu-maluin aja. Nah, perkataan singkat seperti ini tentu menambah kecemasan, tentu menambah parahnya penyakit yang mereka sedang alami. Dan hal ini tentu perlu kita hadapi bersama. Dan perlu kita pahami bersama betapa bahayanya sebuah stigma. Karena stigma juga menghambat seseorang untuk pulih atau sembuh.
Contohnya tadi, ketika mau ke psikolog, dibilang, ah udahlah gak usah ke psikolog, malu-maluin aja. Ah ngapain ke psikolog, gila lo. Ataupun hal yang lain. Dan ini sangat tidak benar. Kita perlu merangkul para penderita gangguan mental, karena mereka layak dirangkul, bukan dicemooh. Segmen 4. Kenapa stigma terbentuk? Beberapa teori menyebutkan ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa stigma bisa terbentuk. Yang pertama karena labeling teori, yaitu di mana seseorang diberikan sebuah label, mungkin label yang remeh ya teman-teman sekalian, seperti ah itu mah gila, ah itu mah kamu depresi, ah kena mental kamu, ataupun hal yang lain. Nah, dari labeling itu, dari pelabelan itu muncul sebuah kepercayaan pada diri seseorang yang menyebabkan kayaknya iya deh, aku cemas deh, kayaknya aku memang depresi deh, ataupun hal yang lain. Yang kedua, self stigma, di mana seseorang memberikan stigma kepada dirinya sendiri, seperti halnya, duh kayaknya aku udah gila deh, duh kayaknya aku depresi deh. Nah, pikiran-pikiran negatif ini yang membuat mereka membuat stigma pada diri sendiri. Yang ketiga, health belief model, di mana dia percaya bahwasanya dirinya memang sedang terkena mental, dirinya memang sedang terkena gangguan mental. Nah, dari sini muncul sebuah kepercayaan bahwasanya dia memang terkena mental, dan secara tidak langsung dirinya sedang menjudge dirinya sendiri kalau dia sedang terkena gangguan mental. Yang keempat, kurangnya literasi kesehatan mental. Dan ini yang paling parah teman-teman. Seringkali mereka hanya menganggap sebagai sebuah candaan saja, atau self stigma mereka, atau self diagnosa. Mereka yang menganggap, duh kayaknya OCD deh, duh kayaknya NPD deh, atau hal-hal yang lain. Nah, itu tidak benar ya teman-teman. Karena stigma, karena analisa terkait masalah kesehatan mental tidak segampang itu. Jadi kita perlu memahami bersama jenis-jenis gangguan mental dan bagaimana cara mengobatinya. Segmen 5. Dampak stigma terhadap para penderita gangguan mental. Setelah kita pahami bersama, ternyata stigma memiliki bahaya yang sangat besar teman-teman. Di antaranya yang pertama, risiko bunuh diri. Menurut WHO, setiap 40 detik ada satu orang yang bunuh diri. Dan lagi-lagi itu disebabkan oleh sebuah stigma yang diberikan masyarakat kepadanya. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Yang ketiga, terganggunya masalah karir dan pendidikan. Yang keempat, isolasi sosial. Itulah hal-hal atau dampak-dampak yang terjadi ketika stigma diberikan kepada para penderita gangguan mental. Tentu ini adalah sebuah hal yang sangat bahaya teman-teman sekalian. Kenapa begitu? Karena stigma menjadi faktor terbesar seseorang bisa bunuh diri karena kesehatan mentalnya. Jadi setelah kita memahami stigma-stigma ini, jangan sembarangan menganggap seseorang yang terkena gangguan mental dengan stigma negatif. Segmen 6. Apa yang bisa kita lakukan terhadap para penderita gangguan mental atau terhadap stigma ini? Yang pertama, tentu gunakan bahasa yang baik dan benar. Ganti beberapa diksi seperti penggunaan kata gila dengan bahasa yang mungkin dia sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya. Itu akan terdengar lebih halus dan lebih tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, validasi perasaan orang lain. Bahwasanya terkena gangguan mental bukan sebuah hal yang sangat memalukan. Jadi itu membuat dirinya merasa dia aman, tapi tetap perlu ke psikolog.
Yang ketiga, jangan lupa menyuruh orang yang terkena gangguan mental untuk berobat ke psikolog. Karena lagi-lagi kesehatan mental itu penting. Jadi jangan diremehkan. Yang keempat, dorong edukasi kesehatan mental. Berikan mereka pemahaman bahwasanya kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, yang mana kita perlu menjaga semuanya secara seimbang. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu jangan menyalahkan keadaan orang lain. Seringkali kita mendengar bahwasanya orang-orang yang terkena gangguan mental adalah orang-orang yang mungkin kurang ibadah, mungkin kurang bersyukur, itu mah jauh dari Tuhan, atau hal-hal yang lain yang malah membuat mereka semakin merasa bersalah terhadap dirinya dan menganggap kesehatan mental, gangguan mental adalah hal yang sangat remeh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Harapannya informasi yang Naili sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa membuat cakrawala baru tentang kesehatan mental dan juga memberikan berbagai perspektif bagaimana dampaknya, bagaimana cara pengobatannya, dan yang lain-lain. Tentu harapannya teman-teman bisa lebih sadar, lebih peduli, dan lebih memahami bagaimana cara menghadapi para penderita gangguan mental. Dan bagaimana cara menghambat agar stigma tidak menyakiti mereka di masyarakat. Perlu kita pahami bersama, dan sudah kita bahas di awal, bahwasanya stigma memiliki dampak yang sangat besar terhadap para penderita gangguan mental. Karena tentu itu membuatnya semakin merasa tidak percaya diri, semakin menyulitkan akses mereka dan juga kesempatan mereka untuk bisa sembuh, untuk bisa berobat ke psikolog. Kenapa seperti itu? Karena sudah kita bahas tadi, masyarakat yang seringkali bilang, ngapain ke psikolog? Kayak orang gila aja. Ke psikolog, gila loh. Ataupun hal yang lain. Nah, stigma ini tentu menutup akses dan kesempatan untuk bisa sembuh. Juga teman-teman diharapkan bisa lebih sensitif dan lebih peka, juga menjaga ucapannya dari hal-hal yang menyakitkan bagi para penderita gangguan mental. Dan juga jangan lupa sayangi diri sendiri, jaga kesehatan mental kalian, jaga diri, jaga perhatian, dan tetap waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.